di sini banyak sekali pertanyaan terkait apa sih PPh pasal 21 itu, atau bagaimana sih cara menghitung PPh pasal 21. Nah, sebelum kita menginjak pada tutorial bagaimana cara hitung PPh pasal 21, ada baiknya kita terlebih dahulu tahu apa itu terkait PPh pasal 21. Nah, di sini pengertian PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi di sini ketika rekan mempunyai posisi sebagai karyawan, pegawai, mungkin atau komisaris, tenaga ahli mungkin, jadi dan kemudian mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja, penghasilannya berupa gaji, honor, tunjangan ataupun bonus, pastinya di situ akan berpotensi untuk dipotong PPh pasal 21. Nah, kemudian selanjutnya terkait dasar hukum PPh pasal 21, pastinya Undang-Undang PPh sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian yang kedua yaitu aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016 tanggal 29 September 2016. Ini berikut ini adalah dasar hukum PPh pasal 21. Nah, kemudian selanjutnya siapa saja sih yang terlibat dalam mekanisme PPh pasal 21? Nah, di sini yang terlibat dalam mekanisme PPh pasal 21 yang pertama adalah pemotong pajak. Nah, siapa itu pemotong pajak? Yang pertama yaitu pemberi kerja, kemudian yang kedua bendahara atau pemegang kas pemerintah, kemudian yang ketiga dana pensiun, BPJS, tenaga kerja, dan lain-lain. Kemudian WP atau wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dan melakukan pembayaran berupa gaji, honor, fee, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan. Jadi di sini untuk yang bagian keempat, WP wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memberikan pembayaran kepada pegawai atau mungkin kepada karyawannya berupa gaji, honor, fee, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang melakukan pembayaran honor, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun. Nah, di sini adalah yang berfungsi atau mempunyai posisi sebagai pemotong pajak. Kemudian yang kedua, yang pihak yang terlibat dalam mekanisme PPh pasal 21 yaitu penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, yaitu pegawai, kemudian penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, atau bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, kemudian anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, mantan pegawai, serta peserta kegiatan. Oke, itu yang dipotong. Kemudian yang ketiga yaitu pastinya penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21. Jadi di sini penghasilannya berupa penghasilan tetap, gaji, uang pensiun, pesangon, honor, uang rapat, komisi, fee, ataupun uang saku. Kemudian yang kedua yaitu tantiem, gratifikasi, jasa produksi, bonus. Nah, itu adalah penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Nah, kemudian mekanisme selanjutnya yaitu yang terkait pemotongan PPh pasal 21 adalah dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, untuk menghitung dasar pengenaan pajak, maka sebelumnya kita harus tahu apa itu dasar pengenaan pajak PPh pasal 21. Yang disebut sebagai dasar pengenaan pajak PPh pasal 21 atau DPP PPh pasal 21 adalah penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan lebih dari 4,5 juta per bulan. Kemudian tantiem, gratifikasi, jasa produksi, bonus. Nah, itu yang penghasilan-penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Kemudian PTKP. Nah, di sini yang berfungsi sebagai PTKP atau yang mungkin dikenal dengan penghasilan tidak kena pajak adalah di sini diatur dalam PP 46, di mana di situ adalah paling rendah untuk penghasilan kena pajak adalah 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Kemudian 4,5 juta atau 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, dan 4,5 juta atau 4.500.000 kembali untuk tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Nah, di sini untuk
jumlah tanggungan paling banyak adalah 3 orang untuk setiap keluarga. Jadi ini PTKP-nya. Nah, untuk detailnya seperti ini. Jadi PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Di sini untuk TK atau tidak kawin 0 tanggungan adalah 54 juta. Akan berbeda ketika statusnya berubah menjadi kawin, maka akan ditambah 4.500.000 sehingga menjadi 58.500. Ketika ditambah lagi 1 tanggungan, maka akan menjadi ditambah kembali 4,5 juta sehingga menjadi 63 dan seterusnya. Nah, di sini adalah rincian PTKP-nya. Kemudian penghasilan tidak kena pajak per bulan, maka atas penghasilan tersebut dibagi menjadi 12 bagian sehingga ketemu ini. Jadi di sini adalah 4.500.000 per bulan untuk diri wajib pajak pribadi. Kemudian untuk tambahannya, untuk status tambahan yaitu 375.000 untuk wajib pajak kawin dan 375 untuk tambahan setiap anggota keluarga atau tanggungan yang menjadi tanggungan. Nah, rinciannya per bulannya ini. Jadi rinciannya ya dari rincian yang per tahun tadi dibagi 12 akhirnya ketemu ini. Oke, kemudian selanjutnya yaitu tarif. Nah, di sini sesuai tarif pasal 17 ayat 1 huruf A, yaitu yang dikenakan atau yang dihitung PPh pasal 21 adalah pegawai tetap penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan. Oke, nah di sini untuk tarifnya adalah yang pertama ada berapa lapisan, yaitu tarif pertama yaitu 5%, 15, 25, 30. Kemudian bagi yang tidak mempunyai NBP maka dikenakan 20% lebih tinggi sehingga menjadi 6%, 18%, 30 dan 36. Ini bagi yang non NBP. Nah, di sini maksudnya untuk lapisan pengenaan penghasilan kena pajak. Jadi jika penghasilan kena pajaknya antara 0 sampai dengan 50 maka hanya kena tarif 5%. Bagaimana jika penghasilan kena pajaknya di atas 50 juta, misalkan 70 juta, maka yang 50 juta kena 5%, yang 20 juta kena 15%. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Kemudian tarif PPh pasal 21 bagi non NBP. Jadi bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak mempunyai NBP maka dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Sehingga seperti tadi rinciannya. Oke, maka baiknya saran saya sih ke depan jika memang rekan akan bekerja maka pastikan mempunyai NBP. Oke, kemudian itu jadi informasi terkait PPh pasal 21. Nah, terkait kapan terutang PPh pasal 21 ini. Jadi kapan itu PPh 21 terutang? Pastinya PPh pasal 21 atau 26 terutang bagi penerima penghasilan yaitu pada saat dilakukan pembayaran. Di situ adalah saat terutangnya. Kemudian PPh pasal 21 bagi pemotong PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak. Jadi itu terutangnya. Kemudian untuk saat terutang untuk masa pajak pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Itu terkait kapan PPh pasal 21 terutang. Oke. Kemudian selanjutnya kapan setor dan lapor PPh pasal 21. Jadi di sini pastikan ketika rekan mempunyai kewajiban PPh pasal 21, PPh pasal 21 paling lambat disetorkan tanggal 10 bulan berikutnya. Maksudnya di sini ketika rekan akan melaporkan SPT masa PPh 21 untuk masa misalkan Oktober, maka paling lambat PPh 21-nya disetorkan tanggal 10 November atau 10 bulan berikutnya. Kemudian untuk paling lambat dilaporkan adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Dan pastikan rekan jangan sampai terlambat untuk menghindari pengenaan sanksi baik denda ataupun bunga. Nah, apabila batas setoran dan lapor jatuh pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka paling lambat setor dan lapor adalah di hari kerja berikutnya sesuai dengan pasal 24 ayat 3 per 16 PJ 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 PMK 03 2014. Berikut itu dasar hukum terkait bagaimana jika lapor dan setornya itu jatuh pada hari libur. Yang harus diupload ketika rekan melakukan pelaporan SPT masa PPh pasal 21. Nah, sebelum kita menginjak pada detail
apa saja yang harus diupload, pastinya rekan harus terlebih dahulu tahu terkait dasar hukum atau aturan yang mengatur tentang surat pemberitahuan atau SPT. Nah, di sini untuk dasar hukum atau aturannya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 02 PJ 2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan atau SPT. Jadi itu aturannya mengatur terkait kelengkapan serta lampiran yang harus diupload ketika rekan melakukan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT masa. Nah, untuk mengetahui lampiran apa saja, oke, kita langsung saja bahas. Jadi di sini ketika rekan melakukan pelaporan SPT masa PPh pasal 21, lampiran apa saja yang harus diupload. Jadi yang pertama, jadi di sini sesuai dalam aturan tersebut disebutkan bahwa ketika terjadi atau dalam hal SPT menyatakan kurang bayar, maka yang harus dilampirkan adalah bukti pembayaran PPh pasal 21 atau 26 dan atau bukti pemindah bukuan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain. Jadi di sini ketika status SPT PPh masanya SPT PPh pasal 21 itu menyatakan kurang bayar, maka yang harus diupload adalah bukti pembayaran. Jadi scan bukti pembayaran atau bukti pemindah bukuan atas PPh pasal 21. Kemudian dalam hal terdapat isian dalam formulir tersebut, maka yang harus dilampirkan adalah formulir 1721 lampiran 1 sampai dengan 1721 lampiran 5. Jadi ketika terdapat isian maka harus dilampirkan formulir tersebut. Dari mulai formulir 1721 bagian 1 sampai dengan 1721 bagian 5. Kemudian dalam hal surat pemberitahuan atau SPT tersebut ditandatangani oleh kuasa yang merupakan konsultan pajak, maka yang harus dilampirkan adalah surat kuasa khusus konsultan pajak, dilampiri dengan fotokopi kartu izin praktek konsultan pajak, kemudian surat pernyataan sebagai konsultan pajak, kemudian yang ketiga fotokopi kartu NPWP konsultan pajak, dan keempat fotokopi tanda terima SPT tahunan konsultan pajak. Jadi di sini ketika SPT tersebut ditandatangani oleh konsultan atau selaku kuasa wajib pajak, maka harus melampirkan itu. Jadi fotokopi kartu izin praktek, kemudian surat pernyataan sebagai konsultan, fotokopi NPWP konsultan, serta tanda terima SPT tahunan konsultan pajak. Itu yang harus dilampirkan. Oke, kemudian berikutnya dalam hal SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan karyawan wajib pajak. Jadi di sini SPT-nya dikuasakan kepada karyawan wajib pajak. Maka harus melampirkan surat kuasa khusus sebagai karyawan wajib pajak, dilampiri dengan sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal perpajakan atau sertifikat konsultan pajak. Kemudian yang kedua, fotokopi kartu NPWP wajib pajak karyawan tersebut. Kemudian fotokopi tanda terima SPT tahunan karyawan tersebut. Dan yang terakhir yaitu fotokopi daftar karyawan tetap di SPT masa PPh pasal 21. Ini dalam hal SPT ditandatangani oleh karyawan wajib pajak selaku kuasanya. Kemudian berikutnya, jika terdapat transaksi PPh pasal 26 yang menggunakan tarif tax treaty sebelum 1 Januari 2019, maka yang harus dilampirkan adalah legalisasi fotokopi surat keterangan domisili atau SKD. Jadi harus dilegalisir fotokopi dan dilegalisir surat keterangan domisili tersebut. Itu harus dilampirkan dalam hal menggunakan tarif tax treaty sebelum Januari 2019. Kemudian jika terdapat transaksi PPh pasal 26 yang menggunakan tarif tax treaty sejak 1 Januari 2019, maka yang harus dilampirkan adalah tanda terima surat keterangan domisili WP luar negeri tersebut. Jadi harus dilampirkan. Jadi itu yang harus dilampirkan ketika rekan melakukan pelaporan SPT masa PPh pasal. Pemerintah merilis stimulus ekonomi untuk meminimalisir dampak penyebaran virus corona. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, stimulus yang telah dikeluarkan pemerintah totalnya mencapai 160 triliun rupiah. Pemerintah juga tetap akan merespon jika dampak penyebaran virus corona di Indonesia semakin melebar. Sehingga total paket yang dikeluarkan itu sekitar 160 triliun. Nah, ini semua yang dikeluarkan sampai saat sekarang, dan ini terus kami masih mempelajari dampak daripada COVID-19 ini.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan stimulus diberikan melalui pembebasan beberapa jenis pajak, termasuk pajak penghasilan 21 yang akan ditanggung pemerintah selama 6 bulan. Stimulus tersebut diberikan bagi para pekerja di sektor manufaktur. Relaksasi ini diberlakukan selama 6 bulan dimulai April hingga September. Kita akan memberikan skema relaksasi untuk pembayaran pajak PPh pasal 21 dengan memberikan bahwa mereka yang biasanya membayar, apakah itu perusahaan yang membayar, yang merupakan bagian dari gross income-nya, atau masyarakat sendiri yang membayar, kita akan dalam bentuk ditanggung pemerintah. Pajaknya ditanggung pemerintah 100% atas penghasilan pekerja yang memiliki income sampai dengan 200 juta rupiah per tahun. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan relaksasi PPh pasal 22 impor untuk importir barang modal bahan baku untuk 19 sektor industri yang terdampak corona.